Suatu malam pada tanggal 31 Agustus 2016, jago merah mengamuk di sebuah rumah kosong di daerah Orange, New Jersey, Amerika. Setelah beberapa jam api dijinakkan, ternyata ditemukan tubuh yang sudah kosong. Tentu sulit mengenali siapa pemilik tubuh itu. Setelah 2 minggu dilakukan identifikasi dengan menggunakan rekaman foto gigi, ternyata korban adalah Robin West, 19 tahun dari Philadelphia, yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dia meninggal 4 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-20. Polisi berusaha menyelidiki kasusnya, namun pelaku sulit ditemukan karena tidak ada jejak forensik. Pada bulan Oktober 2016 terjadi korban lagi. Kali ini seorang wanita tunawisma bernama Joan Brown dari Newark yang berprofesi sebagai PSK. Selama 1 bulan lebih dia dinyatakan hilang sampai tubuhnya ditemukan di daerah terpencil dengan isolasi menutupi mata dan mulutnya, jaket melingkar di lehernya. Kembali polisi kesulitan karena tidak ada jejak sidik jari maupun DNA. Korban berikutnya adalah Tiffany Taylor, wanita tunawisma berusia 34 tahun, bekas PSK. Dia adalah satu-satunya korban yang berhasil menyelamatkan diri. Tiffany bercerita pada bulan November dia berkenalan dengan situs kencan yang bernama Tagged dengan seorang pria. Selama beberapa minggu pria itu intens melakukan chatting dan nelponnya. Pria itu terus berusaha meyakinkan Tiffany untuk menemuinya. Akhirnya pada suatu malam ketika berada di motel bersama seorang temannya Elizabeth, Tiffany setuju untuk dijemput pria tersebut. Tak lama kemudian pria itu datang. Dia menggunakan sarung tangan dan masker untuk bermain ski. Tiffany masuk ke mobil dan mereka berdua pergi. Di tengah jalan yang sepi di depan sebuah rumah kosong, dia berhenti. Katanya akan ke kamar mandi sebentar dan memintanya untuk menunggu. Itulah saat terakhir yang dia ingat. Ketika tersadar, ternyata dia ada di kursi belakang dalam keadaan leher ditekan oleh pelaku. Dan dia melakukan pelecehan kepadanya dari belakang. Lalu dia menekan lehernya lagi sampai pingsan. Pelaku melakukan pelecehan beberapa kali kemudian mengikat kedua tangannya dan menutupi wajahnya dengan lakban. Dengan sekuat tenaga, Tiffany melepas lakban yang menutupi mulutnya. Akhirnya berhasil. Kemudian dengan mulutnya dia melepas pengikat yang ada di kedua tangannya. Dan ternyata berhasil juga. Namun dia bersikap seolah-olah tangannya masih terikat dan menutup kembali mulutnya dengan lakban. Dalam keadaan genting, dia memutar otak bagaimana cara menyelamatkan diri. Tiffany berusaha merayu pelaku untuk kembali ke kamar motelnya. Tiffany mengatakan akan mengambil HP-nya yang tertinggal. Soalnya di sana ada bukti panggilan dan chatting pelaku. Nanti bisa menjadi bukti untuk menangkapnya. Mendengar penjelasan Tiffany, pelaku sadar bahwa dia harus mengamankan HP Tiffany. Akhirnya dia setuju. Sampai di kamar motel, Tiffany masuk, pelaku menunggu di luar. Dengan ketakutan, Tiffany menceritakan kepada temannya yang masih ada di kamar apa yang terjadi padanya. Merasa terlalu lama, pelaku menggedor-gedor pintu agar Tiffany segera keluar. Tiffany membuka gorden jendela kamarnya dan menunjukkan tangannya yang sudah tidak terikat lagi. Mengetahui hal itu, pelaku langsung melarikan diri. Teman Tiffany, Elizabeth, segera menghubungi kepolisian New Jersey. Sayang sekali polisi tidak percaya dikira Elizabeth berbohong, sehingga tidak ditindaklanjuti. Pelaku masih bebas berkeliaran, sampai kemudian jatuh korban lagi. Kali ini korbannya adalah Sarah Butler, seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Saat itu Sarah sedang berada di rumahnya di Montclair, New Jersey, merayakan hari raya Thanksgiving. Malamnya dia keluar membawa mobilnya, pamit kepada orang tuanya akan menemui temannya sebentar. Sejak itu dia tidak pernah kembali. Keluarganya mencari dan melaporkannya ke polisi. 5 hari kemudian, tubuh tak bernyawa Sarah ditemukan di sebuah tanah kosong. Tertutup daun-daun, mulut dan mata tertutup lakban, tangan terikat. Karena belum ada titik terang dari kepolisian siapa pelaku yang menghabisi Sarah, Aliyah, adik Sarah, dan Lamia, sahabat korban, berusaha melakukan penyelidikan sendiri melalui jejak rekam Sarah di sosmed. Dia melihat chatting Sarah yang terakhir
Ternyata dia berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Elliot Rock, yang dikenalnya di situs kencan Tagged. Inilah chatting mereka. "Kamu ingin mendapat uang? Kencan dengan imbalan uang," kata pelaku. "Wow, berapa?" tanya Sarah. $500, kata pelaku. "Tapi kamu bukan pencabut nyawa berantai kan?" tanya Sarah. Kemudian Lamia dan adik Sarah membuat akun palsu dengan nama Panera Bread agar bisa menghubungi pelaku. Dia berusaha memancingnya agar pelaku mau bertemu. Usaha mereka sukses dan disepakati tempat pertemuan mereka di depan sebuah restoran. Lalu mereka berdua segera menghubungi polisi. Kali ini barulah polisi percaya. Pada waktu yang ditentukan, tanggal 6 Desember, Lamia dan Alia sudah siap di TKP. Polisi mengawal mereka dari jarak beberapa meter. Dengan berdebar-debar mereka menunggu. Akhirnya pelaku datang juga. Maka polisi langsung menangkapnya. Ternyata pelaku adalah Wheeler Weaver. Dia berasal dari keluarga baik-baik. Ayah tirinya seorang detektif, pamannya juga seorang detektif. Dia seorang DJ yang siangnya bekerja sebagai security di sebuah supermarket. Cita-citanya ingin menjadi seorang polisi. Polisi akhirnya melacak semua aktivitas Wheeler di sosmed. Dari sanalah ditemukan bukti bahwa pelaku adalah orang yang juga menghabisi Robin West serta Joan Brown dan berusaha melecehkan dan menghabisi Tiffany. Ketika diinterogasi dan ditunjukkan bukti-bukti, Wheeler mengakui semua perbuatannya. Sidang untuk Wheeler dilaksanakan beberapa bulan kemudian. Semua keluarga korban hadir. Mereka sangat berduka, bahkan beberapa di antara mereka menangis mengenang saat-saat akhir penderitaan para korban. Namun Wheeler nampaknya tidak memiliki rasa penyesalan. Ibu Wheeler juga hadir. Nampak dia sangat terpukul, tidak menyangka bahwa dia telah melahirkan dan membesarkan seorang pencabut nyawa berantai. Pada tahun 2020, Hane adalah influencer yang menjadi idola netizen Korea. Dia adalah sosok paket lengkap, berparas cantik dan bertubuh seksi, sukses dalam bisnis. Pada usia 27 tahun, dia menjadi CEO di perusahaannya sendiri yang memproduksi kosmetik dan pakaian dalam dengan merek Hane. Selalu mengupload kegiatannya di YouTube. Pada saat meeting dengan staf meninjau pabriknya, memposting kegiatan pada saat santai, mentraktir teman-temannya saat traveling. Dia memiliki hampir 900.000 subscriber. Hane adalah sosok beauty vlogger, juga YouTuber dan influencer Korea yang diidolakan. Hane juga menjadi donatur pada beberapa yayasan kemanusiaan. Dia juga seorang motivator, sering memberi motivasi kepada para netizen untuk selalu semangat dan bekerja keras, berperilaku baik agar sukses seperti dirinya. Dia adalah gambaran wanita cantik dengan wajah baby face, cerdas, memiliki kepribadian yang baik, dan sukses berbisnis di usia muda. Benar-benar menjadi idola pria maupun wanita di Korea. Namun suatu saat tiba-tiba masalah muncul. Ada berita tentang Hane yang membuat netizen kaget. Berita itu datang dari seorang mantan pegawainya. Mantan pegawainya itu bercerita bahwa semua postingan Hane dalam YouTube-nya adalah hoax, tidak sesuai dengan kenyataan. Perusahaan yang dia katakan besar sebetulnya adalah perusahaan kecil dengan beberapa pegawai saja, dan kondisi keuangannya selalu mengalami penurunan. Dia tidak sebaik seperti apa yang dikatakannya di YouTube. Moodnya sulit ditebak. Terhadap karyawannya kadang baik, kadang tiba-tiba marah, bahkan pernah melempar kepala karyawannya dengan sebuah ballpoint. Kalau dia keluar negeri, karyawannya harus bekerja sesuai dengan waktu yang dia tentukan. Pada saat di negara yang dikunjunginya siang, tapi di Korea malam, maka pegawainya harus bekerja pada malam hari. Dia ke kantor atau ke perusahaannya hanya pada saat membuat konten. Di luar itu tidak pernah, hanya mengandalkan beberapa pegawainya saja.
Dan sebetulnya dia tidak memiliki kemampuan berbisnis, apalagi mengendalikan perusahaan besar. Awalnya para fansnya tidak terima dengan berita itu. Paling-paling itu karyawan yang sakit hati, tidak terima dikeluarkan, sehingga memfitnah. Namun beberapa saat muncul lagi berita yang cukup mengejutkan penggemarnya. Hana merupakan model majalah pria dewasa, berfoto sangat seksi. Berbanding terbalik dengan apa yang ditunjukkan dalam YouTube sebagai wanita yang santun, karismatik, berwajah polos, dan innocent. Tidak hanya itu, teman SMP-nya juga menceritakan bahwa kelakuannya sangat buruk pada saat remaja. Dia adalah seorang irjin. Irjin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada seorang murid yang paling dominan di antara murid-murid lainnya dengan cara mengintimidasi dan bertindak kasar, sehingga teman-temannya takut kepadanya. Dia juga suka berhutang, menipu, merokok, dan melakukan kegiatan yang selalu menguntungkan dirinya, tapi merugikan orang lain, kebalikan dengan apa yang dia tunjukkan dalam konten-kontennya. Maka mulailah netizen mencari jejak masa lalu Hana. Dari teman SD-nya diketahui bahwa wajah Hana aslinya tidaklah secantik sekarang. Temannya itu menunjukkan foto wajah aslinya waktu SD. Ternyata dia sudah melakukan operasi wajah berkali-kali. Dengan fakta tentang Hana yang tidak sesuai dengan image-nya dalam YouTube, dia kehilangan banyak penggemar dan subscriber. Mereka langsung memberi komentar buruk. Aku benci kamu, kamu ternyata licik, pembohong kelas berat, dan lain-lain. Hana pun kemudian membuat permintaan maaf kepada para fansnya dan pernyataan secara terbuka dengan mengatakan memang dia mengalami masa lalu yang buruk, tapi saat ini dia sedang berusaha memperbaiki hidupnya. Rasanya sulit bagi Hana untuk kembali mendapatkan fansnya seperti dulu. Apakah masa lalu yang kelam dari seorang selebriti tidak bisa dimaafkan? Jawabannya sepertinya terpulang pada individu masing-masing.